Apa kabar semuanya? Luar biasa. Penuh dengan sukacita nih kayaknya mukanya semuanya ya. Penuh dengan senyum, tawa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Terima kasih. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Cacatan dapat kembali bersama-sama dengan kalian di sini. Mungkin ada teman-teman wajah baru, selamat datang di Godspeed Movement. Halo, apa kabar? Dan tentunya pastinya saya nggak pernah sendirian di sini. Kalau saya sendirian nanti malah ngomongnya nanti bukan kebenaran, tapi harus kebenaran ya, harus kebenaran. Tentunya saya di sini dengan Ci Inge. Halo Ci semuanya, Inge. shalom. Shalom. Kemudian tentunya juga yang nggak asing lagi ya dengan speaker kita pada malam hari ini Ya, ada Ko Willy. Ko Willy. Ya, halo Apa kabar semua. Ko? Halo, hai. Menyapa juga yang streaming online ya. Betul sekali. Halo yang di streaming Halo yang di streaming online. Oke, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Ya. Temanya sudah berputar di Instagram, di Yes. beberapa sosmed teman-teman juga pasti ada ya promo-promonya ya. Betul. Membahas tentang Apa nih? apa ya? Apa tuh? Apa nih Ko? Coba nih kita mau kasih kisi-kisi sedikit nih. Kira-kira pembahasannya tentang apa nih Ko? Kelanjutan dari fellowship yang kemarin sih Iya. sebenarnya. Hari ini Kalau kemarin kita pembahasan tentang dua pertemuan yang lalu tentang Taman Taman Eden. Taman Eden, Kemudian pertemuan yang sebelumnya adalah tentang mengasah kapak. mata kapak. Nah, sekarang apa nih kau? Mengasah gergaji? Bukan ya? Nah, apa nih kira-kira nih malam hari Iya. ini? Hari ini kita akan bahas tentang pernikahan. Pernikahan. Agak sedikit Marriage. ya, dari kapak ke pernikahan. Pernikahan. Betul. Menarik ya. Tapi ini pasti sangat amat menarik nih. Kalau ngomong-ngomong pernikahan pasti sangat menarik Ci Inge. Apa tuh ya buat teman-teman yang Betul. belum menikah juga. Betul. Nggak cuma yang mau menikah, tapi yang masih single, ini juga pasti ini juga related nih. Oh iya, pastinya. Benar. Karena kan kalau yang masih single nih memilih-milih pasangan nih apalagi kalau sekarang nih ya. Iya, betul. Nggak boleh sembarangan. Karena ini the one and only nih, seumur hidup ya kan? Seumur hidup. Seumur hidup. Nah, kira-kira nih kok, kita kan kalau ngomongin pernikahan nih ya, itu kan udah banyak di luaran. Bener Iya. nggak sih? Pembahasan tentang Pembahasan pernikahan? tentang pernikahan, seminar pernikahan itu banyak di luar-luar sana. Betul, ya kan? Kira-kira di Godspeed ini, Iya. apa yang berbeda? Nah, Panggilan Godspeed dari awal nggak pernah berubah ya. Panggilan Godspeed itu Tuhan mau kasih percepatan sebenarnya untuk tubuh Kristus. Tapi sebelum Tuhan mau ajak berjalan dalam percepatan, yang pertama adalah wake up call dulu. Mhm. Panggilan Godspeed adalah kita berharap, kita berdoa, kami percaya juga lewat kebenaran yang disampaikan, teman-teman bisa mengalami wake up call. Jadi nggak cuma sekedar kita di sini ngomong tentang cara, tapi kita bisa melihat dari gambaran besarnya. Oke. Jadi kemarin kita udah bahas tentang Taman Eden. Di situ kita tahu bahwa di dalam setiap kita ada Roh Kudus. Seperti Adam dan Hawa setiap hari itu bergaul dengan Tuhan. Saat ini kita itu dengan Roh Kudus bisa anytime. Eden itu artinya adalah hadirat Tuhan. Kita udah bahas di Taman Eden itu ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Makanya di pembahasan minggu lalu kita bahas tentang mengasah mata kapak. Kita belajar di sana bahwa saat kita mau melakukan tugas adalah lebih bagus alat yang dipakai itu diasah dulu. Kemarin ada quote yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, dia bilang gini, kalau saya dikasih waktu 6 jam untuk menebang pohon, dia akan pakai 4 jam itu untuk mengasah mata kapaknya. 2 jamnya dia pakai baru untuk menebang. Karena memang percuma sih kalau kita berusaha menebang pohon tapi dengan mata kapak yang tumpul, bener nggak? betul. Akhirnya kita menghabiskan seluruh waktu cuman forsir tenaga aja. Nah, kenapa hari ini kita membahas tentang pernikahan? Pernikahan ini adalah salah satu mata kapak yang harus diasah. Nanti kita bahas lebih detailing kenapa pernikahan ini termasuk dari salah satu mata kapak yang harus diasah. Karena itu hamba yang bekerja memikirkan majikannya. Kenapa hamba yang setia ini harus mau mengasah mata kapaknya? Karena dia mikirin
dia udah dibayar. Sehingga kerja dia harus efisien. Tapi kalau hamba yang gak setia, dia gak peduli mata kapaknya itu tajam atau gak tajam. Yang penting saya terima bayaran, hasilnya mau ada hasil gak ada hasil, gak peduli. Nah, Tuhan mencari hamba yang setia. Hamba yang begitu dikasih tugas, dia benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pernikahan ini sebagai salah satu mata kapak yang harus diasah supaya Menarik, ya? bisa menyelesaikan tugas di Taman Eden Menarik, ini. menarik. Betul sekali. Ya, Gak sabar dengernya. Iya. Teman-teman yang lain juga pasti nggak sabar ya. Pasti gak sabar, muka-mukanya pada penasaran kan? Iya, Penasaran soalnya ini kartunya kan? belum dibuka. Ketika Kenapa? kita kalau pertemuan, ada pertemuan pun kartu ini belum dibuka nih. Oh Belum. iya, betul, Jadi ini betul. bahan yang sangat hari ini fresh banget. Benar, menarik sekali. Langsung saja tanpa Iya. berlama-lama. Yuk kita mulai pembahasan kita, kita hari ini. kita mulai kenapa pernikahan ini juga harus kita bahas ya, karena berdasarkan survei nih, salah satu survei penyesalan manusia yang terbesar itu adalah salah satunya pernikahan. Padahal waktu orang kita dulu masih muda belum menikah, bawaannya kan kita mau menikah kan. Iya, apalagi Ah. kalau ngelihat temen nih kok, udah pada nikah ya kan? Kayaknya kita rasanya, aduh nggak mau bayangnya, cepet-cepet. karena Mau kebanyakan cepet-cepet. nonton film drama Nah, Korea itu seru ya. dia, seru. Tapi kenyataannya begitu kita masuk ke dalam pernikahan nggak seindah Oh, itu ya. Itu ya gitu kan. Banyak hal Jadi yang kita- muncul pertanyaan-pertanyaan yang Iya. Ah, itu makanya dari hasil survei menyatakan bahwa ternyata pernikahan adalah salah satu penyesalan terbesar manusia. Makanya hari-hari ini banyak yang memilih untuk tidak menikah. Kebanyakan memilih untuk hidup seperti kayak quote unquote kayak kumpul kebo gitu, tanpa ada komitmen. Gitu. Makanya hari ini kita belajar rencana Tuhan bagaimana. Kita mulai dulu dari pembacaan firman Tuhan di Matius 19 ayat 5 sampai 6. Boleh ditampilkan nanti di slide PowerPoint-nya. Firman Tuhan berkata gini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, hari ini yang kita mau buka wake up call-nya adalah terlalu banyak sebenarnya kalau kita lihat dari seminar-seminar pernikahan itu kan semua ngebahas tentang bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara kita tahu pasangan kita punya bahasa kasihnya masing-masing. Ada yang bahasa kasihnya sentuhan, ada yang bahasa kasihnya perkataan, ada yang bahasa kasihnya hadiah. Tapi herannya kenapa setelah kita melakukan banyak hal tersebut, namanya ribut ya tetap ribut aja. Namanya banyak yang bercerai ya bercerai aja. Dan ini nggak kena cuman ke anak Tuhan loh, yang nggak cuma jemaat biasa, even pendeta pun bisa juga mengalami hal yang sama. Nah, makanya kita di sini nggak akan berusaha untuk mencari cara, tapi kita mau belajar yang aslinya. Saya teringat gini, kalau orang bank ya, saya ingat saya dulu pernah ada yang ngomong sama saya gini, bagaimana sih caranya orang bank membedakan uang asli dengan uang palsu? Karena makin teknologi makin canggih, uang palsu itu akan makin sulit untuk dibedakan. Kalau mereka terus belajar untuk mencari bedanya uang palsu, nggak akan ada habis-habisnya, variabelnya terlalu banyak. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka belajar mengerti dengan kuat uang asli itu seperti apa. Sehingga ketika mereka mengerti, dipelajarin dengan luar biasa sampai detailingnya, sampai begitu mereka ngelihat ada yang beda sedikit, mereka tahu ini palsu. Mereka diajarin seperti itu. Nah, kita pun juga sama. Kita hari ini mau tahu apa yang asli yang dari firman Tuhan. Dan kita harus belajar. Kenapa? Karena kita manusia, kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Kalau hewan juga kawin juga ya. Betul. Tapi hewan gak perlu belajar. Kenapa? Karena mereka melakukan perkawinan hanya untuk reproduksi aja. Jadi kalau kita yang manusia ini gak mau belajar, cuman mikirin pernikahan itu cuman, ya udahlah yang penting kita punya anak aja, itu nggak ada bedanya juga dengan hewan. Karena hewan melakukannya cuma untuk reproduksi aja. Nah, kita manusia punya keunggulan apa? Kita dapat kemampuan untuk belajar. Saya nggak tahu di sini, teman-teman di sini yang datang ataupun yang menyaksikan secara online, apakah ada yang pernikahannya sedang bermasalah? Atau mungkin nggak ada masalah cuman pengen belajar. Tapi saya mau bilang gini, boleh ditampilkan slide-nya di depan, ada quote yang
bukan quote sih, ini saya tulis sendiri. Bukan pernikahan yang bermasalah, tapi mungkin cara pandang kita terhadap pernikahan yang bermasalah. Dari awal ekspektasi kita sama pernikahan ini udah salah. Tapi tenang, ini ada, kalau ini quote nih. Ini ada quote-nya bilang gini. Kalau Yunus aja bisa keluar dari mulut ikan. Kalau Daniel bisa keluar dari sarang singa, gua singa, Lazarus bisa keluar dari kematian, dari kuburan. Teman-teman pun yang mengalami masalah dalam pernikahan pun pasti bisa keluar juga. Tapi solusinya, semua yang keluar dari masalah ini kesamaannya satu. Mereka ikut masuk dalam rencana Tuhan. Oke, berarti kuncinya adalah Tuhan. Tuhan Itu selalu dulu. pasti. Pertama Tuhan ya. Nah jadi cuman waktu kita mau diselamatkan, seringkali kita mesti memang rileks. Kayak kalau kita dalam masalah kita merasa kayak orang tenggelam ya. Mau napas aja susah. Nggak cuma ngomong masalah dalam pernikahan, masalah dalam kehidupan, masalah dalam finansial. Seringkali itu membuat kita rasanya kayak ngos-ngosan. Panik ya. Panik. Bayangkan kayak orang tenggelam. Tahu nggak yang paling susah nyelamatin orang yang lagi tenggelam tuh apa? Orang yang lagi mau diselamatin panik, bener nggak? Betul. Mestinya kalau dia mau diselamatin, ada yang mau nolongin, dia kan mestinya Berserah aja. berserah kan, Iya. relax supaya bisa ditarik. Itu pun yang Tuhan mau sama kita. Kenapa firman Tuhan bilang, walaupun apa yang kita alami itu begitu berat, di dalam Tuhan itu ada rest, ada istirahat. Kita bisa mengandalkan Dia. Tetap tenang. Tenang dulu karena kita bukan mengandalkan manusia nggak bisa diandalkan dan nggak bisa kita nggak bisa bergantung hidup sama manusia. Seringkali ujung-ujungnya mengecewakan, tapi pengharapan di dalam Tuhan nggak pernah mengecewakan. Betul. Nah, hari ini tentang pernikahan ini yuk kita masuk ke slide berikutnya. Sharpen your axe tentang pernikahan ini. Quote-nya ada bilang ini, what you tolerate will dominate. Apa yang kamu toleransi itu yang akan mendominasi hidup kamu. Apa yang Anda toleransi dalam hidup pernikahan Anda? Apakah Anda mentolerir keributan? Atau apakah Anda mentolerir depresi di dalam pernikahan? Ataukah rasa sakit atau keadaan yang buruk dalam pernikahan? Itu semua adalah hal yang berasal dari dunia, bukan dari Tuhan. Tuhan datang supaya kita nggak ngalamin apapun itu yang jelek sebenarnya. Cuman sekali lagi, kalau kita nggak pernah mau pakai caranya Tuhan, kita berusaha membangun pernikahan kita dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan udah katakan itu seperti membangun rumah di atas pasir. Anytime terjadi masalah, pasti Bisa hancur, roboh juga. bisa roboh. Dan berapa banyak teman-teman di sini yang ngalamin, kayaknya saya udah berkorban deh buat keluarga ini. Saya udah berkorban buat istri saya, buat urusin tanggung jawab buat anak. Tapi kenapa kayaknya kok saya nggak mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasi saya. Balik lagi ke ekspektasi jadinya ya. Betul. Jadi sekali lagi kita mengerti kenapa ini adalah mata kapak yang harus diasah. Yang sering kali dialamin sama banyak orang karena mereka berusaha mengerjakan pernikahan mereka dengan mata kapak yang tumpul. Jadinya kebanyakan habis forsir tenaga tapi hasilnya kecil. Kelihatannya pernikahan itu jadi cuman bertahan doang. Padahal ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita masuk ke, ada slide di sini saya tulis, perhatikan bobot dan prioritas dalam segala sesuatu. Kita udah belajar juga ini sebenarnya di fellowship Godspeed yang sebelumnya tentang roh, jiwa, dan tubuh, Great Awakening. Tentang ada juga yang judulnya Vision. Perhatikan bobot dan prioritas dalam segala sesuatu. Kenapa? Saat kita mengerti bobot dan prioritas, kita mudah mengambil keputusan. Kenapa orang-orang tidak mengerti mengambil keputusan? Kenapa banyak orang itu gampang tergoda oleh umpannya si jahat, tipu daya si iblis? Karena mereka tidak mengerti bobot dan prioritas. Akibatnya keputusannya selalu salah. Ada satu tabel yang waktu itu berkali-kali kita sudah tampilkan tentang kesadaran tubuh, jiwa, dan roh. Boleh tolong ditampilkan teman-teman bagian multimedia. Tabel yang warna biru, kesadaran tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Kita sudah belajar bahwa
bobot yang paling besar, saya nggak akan bahas kupas dalam di sini karena kita udah bahas ini detail di fellowship sebelumnya, biar nggak buang waktu. Jadi yang paling besar itu bobotnya adalah di roh. Apa yang terjadi di alam fisik kita, terjadinya adalah di alam roh. Sama seperti kita tahu ada hard copy, ada soft copy-nya. Nggak mungkin tiba-tiba ada hasil print out tanpa ada soft copy-nya dulu di komputer. Tuhan mau kita mengerti apa yang terjadi secara roh. Nah di roh ini kalau teman-teman lihat di situ ada Tuhan sudah berikan iman. Iman dikembangkan dari rasa takut akan Tuhan. Dari situ kita akan mendapatkan hikmat. Dari hikmat kita akan punya vision. Kita mengerti cara melihat. Cara melihat yang di sini vision yang dimaksud bukan yang kita udah bahas di fellowship yang vision itu bukan kita bisa melihat setan, bisa melihat apa, tapi punya discernment, vision bagaimana melihat suatu keadaan menyeluruh keadaan tersebut. Kita kasih contoh kemarin pembahasan yang tentang roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini seperti CEO-nya. Di jiwa ada logika. Dengan logika, cara mengembangkannya adalah dengan belajar, kita akan mendapatkan pengetahuan. Disitulah posisi mission. Kalau dalam analogi pembagian secara bobot itu seperti kayak manajernya. Di tubuh Tuhan berikan ada otot, cara mengembangkannya olahraga, hasilnya kuat. Disitulah bagian action, tindakan. Ini seperti kayak staf pelaksana kalau di kantor. Dari sini aja kita tahu roh, jiwa, dan tubuh dari CEO, manajer, dan staf udah ketahuan bobot paling besarnya di mana. Adanya tentu di CEO-nya. Nah kita lihat sekarang di slide firman Tuhan yang mengatakan di Kejadian 2 ayat 15-19. Kita coba maksud saya dengan vision, mission, dan action ini secara bobot roh, jiwa, dan tubuh kita breakdown pernikahan ini bagaimana kita melihat bobot dan prioritasnya. Supaya kita mengerti keputusan apa yang harus kita ambil. Karena tanpa kita mengerti ini keputusannya pasti salah. Kejadian 2 ayat 15-19. Saya coba baca ya. Ini di sini silakan coba. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu adalah tugas. Tuhan udah memberikan tugas tuh kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman. Taman ini kita udah bahas, Taman Eden ini ngomong tentang hadirat Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, sebentar. Di sini kita lihat tugas itu secara pertama kali secara vision kita bisa lihat tugas itu sebenarnya diberikan kepada Adam. Setelah Tuhan memberikan tugas kepada Adam, Tuhan melihat gak baik kalau si Adam ini sendiri aja. Maka dijadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Coba lanjutin lagi. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kita udah bahas juga tentang memberikan nama itu adalah menentukan keadaan. Kita menentukan setiap keadaan itu Tuhan mau tahu. Ketika kita sudah dibukakan kebenaran firman, bagaimana kita memberikan label terhadap keadaan kita. Apakah kita memberikan label seperti anak-anak dunia yang tidak mengenal Tuhan? Ketika dunia bilang keadaan sedang resesi, apakah anak Tuhan yang mengerti kuasa dan otoritas mengatakan keadaan ini resesi? Seharusnya anak Tuhan bisa melihat dalam sudut pandang yang berbeda karena ada kuasa dan otoritas. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya nanti kita perjelas apa yang dimaksud dari ayat ini. Kejadian 1 ayat 27-28. Boleh tolong bantu bacain juga. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke, stop. Nah,
Teman-teman bisa lihat, ini juga salah satu tugas yang diberikan, yang kita udah bahas di Taman Eden. Take dominion, multiply and take dominion. Tapi sebelum seluruh tugas diberikan, ada berkat yang selalu mendahului sebelum pengutusan, sebelum penugasan. Allah memberkati mereka. Jadi ada beberapa poin yang saya mau katakan di sini adalah, pertama, berkat Tuhan selalu mendahului tugas. Waktu Tuhan memberikan Adam tugas untuk mengelola Taman Eden, Tuhan gak main suruh begitu aja. Dia sudah memberikan berkat. Berkat yang pertama yang Tuhan berikan adalah istri, penolong yang sepadan. Berkat yang kedua adalah pernikahan. Nah ini nanti kita lebih detailing lagi ya. Cuman sekali lagi si iblis kerjaannya tuh mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia gak mau anak Tuhan, ketika Tuhan memberikan berkat, berkat ini menjadi berkat buat anak Tuhan. Makanya iblis itu bermainnya di mana? Ketidaktahuan. Istri, sang penolong yang sepadan ini yang diberikan sebagai berkat, harusnya sebagai berkat. Tetapi di rumah seringkali bukan jadi berkat, malah jadi masalah seringkali buat banyak para suami kan. Bukankah begitu kebanyakan yang ribut-ribut? Iya ada. Soalnya Ada. kenyataannya gini, kemarin berdasarkan survei lagi COVID, waktu semua orang gak bisa kerja, suami dan istri 24 jam di dalam rumah, banyak yang mengalami mental health, depresi. Kenapa? Pusing dia ngurus ketemu istrinya sepanjang hari. Lu lagi ya. Lu lagi. 4L, lu lagi. Padahal harusnya ini berkat. Tapi Harusnya membangun hubungan mesra ya, nah, lebih makanya, mesra lagi. begitupun dengan pernikahan. Berapa banyak kaum bapak yang sampai bosan dengan pernikahannya, yang padahal pernikahan ini berkat. Tapi karena ketidaktahuan, pernikahan yang harusnya adalah berkat, malah menjadi kutukan. Malah kalau bisa nggak usah nikah deh, kalau bisa dia maunya lebih pergi main sama teman-temannya. Nah, makanya kita akan lihat, kita bongkar habis apa yang menjadi tipu daya si iblis malam hari ini. Saya mau teman-teman bayangkan seperti ini. Bayangkan pernikahan itu seperti mobil. Bayangkan pernikahan itu seperti mobil. Jadi pada waktu Tuhan memberikan berkat kepada Adam, sebelum dia melakukan tugas, Tuhan berkati. Dia kasih berkat, yaitu yang pertama tadi istri. Tapi ketika Adam dan si Hawa ini udah berdua, Tuhan berkati lagi kesepakatan penyatuan mereka berdua dengan satu lagi namanya pernikahan. Bayangkan pernikahan ini seperti mobil yang akan dikendarai oleh si Adam dan Hawa ini. Bayangkan ya, pernikahan kan seringkali dibilang pernikahan itu seperti kayak biduk rumah tangga, kayak bahtera rumah tangga. Sering dengar lah ya istilah-istilah seperti itu. Cuman sekarang saya mau ajak teman-teman bayangkan pernikahan itu seperti mobil atau kendaraan yang Tuhan berikan sebenarnya untuk si Adam dan Hawa menyelesaikan tugas. Nah, seharusnya saat kita diberikan mobil, tujuannya kan adalah untuk mempercepat perjalanan, bener nggak? Betul. Sebagai alat ya. Sebagai alat, bukannya memperlambat perjalanan. Kalau misalnya kita dikasih mobil, ternyata mobil ini malah membuat kita nggak bisa kemana-mana, kan jadi salah. Tentu setelah kita dikasih mobil, tanggung jawab yang pertama harus kita lakukan apa? Pasti kita harus belajar nyetir dulu dong, belajar mengemudi dulu. Belajar merawat mobil ini, mengerti bagaimana untuk penggunaan mobilnya yang baik itu seperti apa. Ngerti bahwa kalau kita dikasih mobil ada bensin yang harus diisi. Betul. Nggak mungkin kalau kita pakai mobil itu bensinnya nggak diisi. Ngerti kalau kita udah dikasih mobil itu ada peraturan lalu lintas yang harus kita ngerti. Betul. Begitupun dengan pernikahan. Waktu Tuhan memberikan pernikahan, nggak bisa kita seperti kayak orang yang ya udahlah nggak usah belajar tentang pernikahan. Pernikahan kan ya kayak kita nonton di film-film ya intinya tinggal bersama kan, bikin anak, happy ending. istri masakin, suami kerja, sesimpel begitu kan. Wah luar biasa, pikirannya kayak anak kecil. Dia pikir begini, nyetir mobil gampang kan kayak di Time Zone, naik bom car. Sok lah cobain naik mobil, nyalain itu, dia injek gigi kopling. Injek gigi satu, masukin kopling. Kalau nggak langsung nabrak. Betul. Rupanya bom car dengan naik mobil beneran itu berbeda.
pernikahan di film dengan pernikahan yang sebenarnya berbeda. Nggak segampang yang kelihatannya cuman begitu doang. Nggak segampang mengatakan I love you. Nggak segampang mengatakan I love you, bener. Bayangkan coba, bayangkan ya, kalau misalnya kita orang nggak mau belajar mengendarai mobil, terus dia main langsung nih, nggak ngerti bawa mobil, tapi dia dikasih mobil, terus dia nekat, saya bisa lah, cuman masukin kunci doang, nyalain, injek gas, kan gampang, bayangannya gampang di otaknya sendiri. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, jangan mengandalkan perasaan lo sendiri, perasaan belum tentu sama dengan fakta dan kebenaran. Betul. Jangan modal nekat berarti ya kok. Perasaan lu merasa lu jago, kenyataannya horor nggak sekarang? Horor nggak? Horor. Kalau si suami dia berusaha untuk nyetir mobil, padahal nggak pernah bawa mobil, tapi merasanya dia bisa bawa mobil. Bayangkan ketika si suami, si penerima tugas ini, dia membawa sang penolong yaitu istri yang harusnya jadi berkat, dan membawa mobil yang harusnya jadi berkat, tapi si suami ini nggak mau belajar mengerti bagaimana mengendarai mobil ini. Horor nggak di pernikahan? Horor banget kok. Saya banyak banget ngelihat yang pernikahan baru pulang honeymoon, belum pernikahan aja banyak yang ujung-ujungnya belum nikah, baru pas hari H, toto pestanya batal, nggak jadi nikah, gara-gara pas mau nikah toto ribut. Banyak kan? Ada. Di sini nggak ada. Kan biasa gitu ya, ngomongin di sini nggak ada, di luar banyak. Di luar banyak. Cuman memang banyak kan seperti kayak begitu kan. Kenapa mengalami pernikahan itu horor? As simple as karena tidak belajar. Seperti orang nggak pernah bawa mobil, nekat bawa mobil. Jadi solusinya gimana tuh kok? Nggak ada cara lain. Firman Tuhan bilang kalau kamu tinggal di dalam firman, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebagaimana kita bisa bergerak itu tergantung kebenaran firman. Kenapa kita mesti ngerti kebenaran firman? Karena pernikahan ini adalah hadiah dari Tuhan. Tentu kita mesti mengerti manualnya dari kebenaran firman Tuhan. Pernikahan itu bukan manusia yang buat, itu memang Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang berikan itu sebagai hadiah, percepatan, Godspeed sebenarnya buat anak-anak Tuhan menyelesaikan perjalanan ini. Tapi kayaknya mungkin sedikit orang yang mengetahui tentang ini. Karena kebanyakan pernikahan cuman oke, gue harus nikah umur gue kayaknya udah mepet. Cewek Banyak, misalnya. Makanya kenapa saya bilang sebenarnya yang single pun kalau mau dengar ini akan sangat membantu. Dia nggak keburu udah tabrakan dulu karena nggak bisa bawa mobil kan. Padahal ya mobil waktu Tuhan kasih, tujuannya mobil dikasih buat apa di jalan? Kayak ini sekarang tadi ada hujan ya. Iya. Harusnya mestinya di dalam mobil nggak kena hujan kan? Iya, melindungi. Melindungi harusnya. Harusnya. Kalau orang yang lagi jalan di dalam mobil harusnya di luaran orang kena panas, mesti yang di dalam mobil kena panas nggak? Sejuk. Kan ada AC. AC. Iya. Tapi kenapa mobil yang harusnya ini melindungi, tapi malah nggak melindungi? Menyusahkan jadinya. Malah menyusahkan. Sama, kenapa pernikahan yang seharusnya membuat si Adam dan Hawa, suami dan istri ini mengalami perjalanan yang enak. Contoh, kita ngomong tentang serangan dari luar, hambatan dari luar. Misalnya, kalau aja si Adam gak dikasih istri sebagai penolong, dia menyelesaikan tugas sendiri. Pertama, bejo juga sendirian. Capek kan? Kan kayak awkward juga nih, ngapain gue ngerja sendirian. Gak ada temen ngobrol, gak ada apa. Depresi gak? Depresi. Iya kan? Makanya Tuhan bilang, gak bagus dia sendirian. Dikasih berkat loh, dikasih istri itu berkat. Jadi istri itu berkat ya, bukan masalah ya? Bukan masalah, tapi jadi masalah kalau nggak mau belajar bagaimana mengerti berkat ini. Caranya mengerti berkat ini harus dari kebenaran firman. Contoh, dengan adanya istri harusnya kan punya teman ngobrol, harusnya nggak jadi depresi kan? Betul. Delala malah jadinya sama istri malah jadi kena mental health gara-gara istrinya bukan jadi penolong malah jadi penodong. Nah ini makanya semuanya kena dibolak-balik nih. Contohnya lagi kayak suami misalnya kena dosa perzinahan misalnya. Ini kan serangan nih yang menghancurkan rumah tangga. Seharusnya kalau suami udah punya istri, sebenarnya kan nggak perlu jatuh dalam dosa pornografi ya mestinya ya. Lah kan udah dikasih, silakan aja, udah sah, udah legal, ya silakan aja. Memang udah suami sama istri silakan aja. Tapi ketika itu tidak terjadi,
makanya akhirnya merusak. Pernikahan yang kudus itu semua dirusak. Harusnya perjalanan kita udah bahas tentang frekuensi kan di Harmony with God. Kalau di sini teman-teman ada juga yang di sini baru, mungkin bisa lihat fellowship Godspeed yang berjudul Harmony with God itu bahas tentang frekuensi. Harusnya jebakan tentang frekuensi bawah ini nggak akan kena. Kenapa? Karena udah ada kendaraan yang namanya pernikahan ini, sehingga perjalanan di dalam mengikut Tuhan ini menjadi glorious in process. Ini juga udah kita bahas di fellowship Godspeed yang sebelumnya. Nah, Tuhan mau mobil ini pun berjalan di dalam jalan yang kudus. Jalan di frekuensi atas, jalan yang lancar. Kita lihat firman Tuhan. Di Yesaya 35 ayat 8. Boleh ditampilkan? Yesaya 35 ayat 8. Oke. Jalan raya Ya. akan ada di sana dan jalan raya dan itu akan disebut jalan kudus. Orang najis tidak akan berjalan di atasnya, tetapi itu akan menjadi bagi mereka yang berjalan di jalan yang ditebus dan orang bodoh tidak akan mengembara di atasnya. Lihat, saya bukan ngada-ngada nih. Untuk kendaraan yang namanya pernikahan ini berjalan, ada satu jalan yang Tuhan udah siapin. Makanya luar biasa gak Tuhan kita? Teman seperjalanan disiapin, berkat pertama. Kendaraannya dipersiapkan supaya gak kepanasan dan kecapean jalan kaki. Betul. Jalanannya pun disiapkan. Jalan kudus ini. Jalan raya, jalan di mana cuman orang bodoh gak bisa jalan di atas ini. Nah, cuman untuk jalan di sini perlu yang namanya GPS. Oke. Bener gak? Seringkali kalau saya lagi di mobil nih sama istri saya suka minta tolong. Saya tolong bantu dong bukain itu Google Maps. Tujuannya supaya dilihat jalannya pertama biar gak nyasar. Yang kedua menghindari dari macet. Betul. Dan kita mau tahu kurun waktunya berapa lama jarak tempuh. Nah seharusnya kalau hubungan suami istri baik, mereka akan mudah menangkap suara Roh Kudus. Yang mengarahkan perjalanan pernikahan ini berjalan di dalam jalan yang mulus ini. Oke, saya sekarang rekap begini. Bukan air atau keadaan yang menenggelamkan satu kapal. Ada satu quote yang bilang begitu. Kalau teman-teman bilang, oh rumah tangga saya berantakan karena rumah tangga saya mengalami banyak masalah. Andai aja di rumah tangga saya nggak ada pihak ketiga. Kalau andai aja di rumah saya nggak ada masalah finansial, pasti rumah tangga saya baik-baik aja. Enggak loh. Yang menenggelamkan kapal itu bukannya banyaknya air, tetapi kebocoran yang terjadi di kapal tersebut. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa yang menjadi celah kebocoran dalam kapal pernikahan kita? Karena keadaan dunia boleh berantakan. Sama, seperti kayak kapal selam masuk di dalam air yang dalam aja. Kalau misalnya air itu nggak ada yang masuk ke dalam kapal selamnya, artinya kapal selam itu nggak bocor. Kapal selam itu tetap bisa bergerak cepat di dalam air, di dalam tekanan. Seharusnya Tuhan sudah memberikan kepada kita semua peralatan yang diperlukan untuk kita bergerak kuat. Tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak. Banyak sekali pernikahan anak-anak Tuhan sebenarnya yang perlu mengalami konseling. Kenapa? Ya karena sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini belum memerdekakan. Kalaupun teman-teman ada yang tahu kebenaran yang memerdekakan, seringkali kebolak-baliknya adalah di bobot dan prioritas. Makanya boleh coba tolong tampilkan di layar tentang vision, mission, dan action ini. Ada target, tugas. Nah teman-teman lihat, ini saya coba rekap sedikit dari apa yang dari tadi kita ngomong. Vision itu bobot yang paling besar. Pastikan teman-teman udah dapat visionnya dulu. Di sini vision itu adalah target, tugas, dan arah harus jelas. Jelas di sini visionnya, suami itu adalah penerima tugas. Dia yang harus mengenal dan koordinasi dengan pemberi tugas. Siapa pemberi tugasnya kepada Adam? Tuhan itu sendiri. Tuhan dia pemberi tugasnya kan. Melakukan kehendak Bapa dan menggenapkan rencana Bapa dalam hidup ini, itu suami harus benar-benar bisa menangkap. Makanya dibilang suami itu adalah imam. Yang kedua, mission. Di mission, di bagian jiwa,
bagian logika, disinilah pembahasan strategi, mapping, persiapan, rencana kerja harus jelas. Tuhan kasih penolong untuk nyiapin ini. Adam gak sendirian, tenang. Tuhan tahu buat bikin rencana kerja ini, kalau sendirian mungkin butek ya. Makanya dikasih temen ngobrol buat bahas, namanya Hawa, si istri nih. Makanya di mission ini kita harus kenal siapa penolong kita. Istri kita ini penolong kita, pewaris kasih karunia nih. Belajar mengemudi kendaraan yang bernama pernikahan dalam pembahasan bagian yang mission ini. Mengerti peraturan yang berlaku selama perjalanan, mengaktifkan GPS agar selalu berjalan di jalan kudus tadi. Mengenal medan perjalanan dan hambatan di jalan. Seluruh pembahasan ini harus udah dibahas sebelum perjalanan. Action, eksekusinya harus jelas. Ini udah di bagian tubuh. Berjalan dengan iman, artinya action ini udah tinggal eksekusi. Nggak ada pembahasan itu pada waktu udah eksekusi. Itu yang bikin masalah jadi berantakan. Tadi saya udah ngomong, biar teman-teman ada gambaran. Bagian vision adalah bagian CEO. Tadi kan, roh, jiwa, dan tubuh. Roh seperti CEO-nya, seperti pimpinan perusahaan. Contoh, anggaplah saya sebagai pemilik perusahaan. Ketika saya sebagai pemilik perusahaan deal-dealan sama klien, yang deal sama klien itu quotation yang di deal sama klien itu adalah saya sebagai pemilik perusahaan. Saya lah yang mendapatkan visionnya bagaimana proyek ini harus berjalan. Saya seperti Adam yang mendapat deal-dealan sama Bapa di sorga untuk mengerjakan satu tugas di Taman Eden ini. Itu bagian saya. Tapi saya sebagai pemilik perusahaan buat ngerjain proyek kan susah kalau sendirian. Makanya di kantor ada yang namanya manajer. Tugasnya manajer ini apa? Ngebantu saya sebagai pemilik perusahaan untuk breakdown. Oke, ini BQ-nya untuk mengerjakan proyek ini ada ngerjain A sampai Z. Kita bahas dengan manajer bagaimana rencana kerjanya. Oh, nanti buat proyek ini kita pengerjaan pertama persiapan dulu di proyek. Terus bikin timetable-nya. Oh, bikin deadline-nya bagaimana. Vendor yang mengerjakan siapa. Itu pembahasan dengan manajer. Tapi manajer ini bukan pimpinan, ngerti nggak maksudnya? Walaupun pimpinan perusahaan saya dengan manajer sama-sama manusia, manajer ini punya job desk yang berbeda. Adam penerima tugas, istri penolong, istri itu seperti manajer. Jadi jangan kebalik, istri disuruh jadi yang menerima tugas. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang menerima proyek itu kan pimpinan. Kalaupun saya sebagai pimpinan, saya pengen untuk pas lagi pengerjaan di proyek itu saya minta tolong sama manajer proyek saya untuk urusin. Tapi tetap saya sebagai pimpinan harus kontrol bagaimana kinerjanya manajer proyek saya. Supaya bergerak sesuai dengan tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Ngerti nggak? Yang di dalam quotation yang deal sama klien tadi. Perkara saya nggak mau datang ke kantor pun saya mau kerja ngandalkan manajer proyek. Tetap saya harus memantau perjalanan proyek itu nggak boleh dilepas. Manajer proyek boleh mengerjakan tapi tetap harus approval dengan pimpinan. Nah, setelah pembahasan dengan manajer proyek di bagian mission rencana kerja, bagian staf pelaksana udah tinggal melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh pimpinan dan manajer, benar gak? Dia udah tinggal eksekusi di lapangan. Misalnya kalau pengerjaan renovasi, oh pemasangan lantainya harus begini, pemasangan plafon harus begini, pemasangan dinding harus begini. Itu udah gak boleh ada keribetan lagi di lapangan karena pembahasannya udah selesai di kantor. Bayangkan kalau misalnya urutannya kebalik, bosnya nggak pernah mau kerja, bosnya dapat proyek, tapi uang proyeknya dipakai buat berjudi atau buat foya-foya. Terus dia bilang, dia suruh ya udah anak buahnya aja kerjain, tapi uang operasionalnya nggak pernah mau dikasih ke anak buahnya, ke manajernya. Terus si bosnya ini nggak pernah mau briefing si manajernya, nggak pernah mau bahas dengan manajernya. Si manajer ini mau kerjain apa? Nggak tahu pasti manajernya mau kerjain apa, ngerti nggak maksudnya? Karena visionnya kan di CEO-nya. Karena visionnya di CEO-nya. Iya, jadi nggak akan bisa mengerjakan itu. Manajernya nggak akan ngerti apa-apa. Betul. Lebih-lebih lagi staf pelaksananya, apa yang mau dieksekusi, orang nggak ada yang briefing ini pekerjaannya. Kantornya bangkrut nggak? Bangkrut. Bangkrut. Sama sekarang kita ngomong tentang roh, jiwa, dan tubuh, tentang hubungan Tuhan dengan kita dalam keluarga ini. Ketika Tuhan
memberikan tugas kepada suami. Harusnya suami yang mengerti dengan jelas apa yang menjadi tugas. Lalu tugas itu bukan dia serahkan 100% ke istri, bukan. Tapi dia bersama dengan istri membahas, ini saya dapat tugas nih, dapat vision dari Tuhan untuk mengerjakan ini. Menurut kamu bagaimana? Berbahaslah dengan istri. Ketika udah sepakat membahas dengan istri ini, istri kan akan kasih masukan. Istri akan kasih masukan ini. Perkara nanti kita mau minta tolong sama istri buat ngebantuin di lapangan, nggak jadi soal, tapi tetap tanggung jawab utama di suami sebagai imam, ngerti nggak maksudnya? Baru setelah ada kesepakatan kita melakukan tindakan iman bersama-sama, mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Tapi seringkali yang terjadi adalah begini, kenyataannya, betapa banyaknya para suami yang harusnya dia sang penerima tugas, seperti bos yang nggak pernah mau ngurusin kantornya. Suami yang adalah Adam yang menerima tugas, tapi dia malah main-main. Susah sekali, banyak sekali para bapak, para pria ini, malah yang gak ke gereja, malah kebanyakan istrinya dulu yang tahu Tuhan malahan. Istrinya yang ke gereja. Bahkan saya seringkali ketemu orang yang bilang gini, udahlah kalau urusan buat berdoa itu biar istri saya aja, kerjaan saya cari uang. Banyak. Salah. Kalau kebanyakan kan pemikiran pria seperti itu, yang penting mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Betul. Makanya sebenarnya sekarang pertanyaan Tuhan jadi sekarang ujung-ujungnya firman Tuhan bilang ini, sebenarnya kamu itu hamba siapa? Tuhan kamu itu siapa? Kalau misalnya tuannya si suami ini adalah Tuhan, Bapa di sorga, tentu dia akan mendapat job desk dulu dari Tuhan. Dan dia akan mengarahkan istrinya. Tetapi kalau tuannya si suami ini, si Adam ini adalah Mamon, jadilah yang dia dahulukan adalah tugas dari tuannya. Yang akan dia kejar adalah tugas dari dunia dulu. Dia nggak akan pusingkan dengan urusan yang ke gereja. Bahkan dia akan anggap sepele. Ketika si istri melayani atau berdoa, dia akan anggap ya udah. Bahkan kadang-kadang bisa di kata-kata yang agak nggak enaknya, emang berdoa bisa kasih lu makan? Kan tetap perlu ada yang cari duit. Benar, ini kita udah bahas semua di Taman Eden. Tugasnya kepala keluarga itu di sini adalah apa? Sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam dapat dari Tuhan, dan dia pun harus mengerti bagaimana mengeksekusinya, menjalankan proyek tersebut. Perkara pendelegasiannya itu pimpinan perusahaan harus mengerti mendelegasikan memang, tapi bukan artinya dia lepas tangan 100%, ngerti nggak maksudnya? Begitupun ketika si suami ini mendapatkan tugas dari Tuhan, dia harusnya yang bisa membawa keluarganya ini masuk dalam destiny yang Tuhan mau seharusnya. Harusnya bukan istri yang mengajak suami untuk membuat mesbah keluarga. Justru harusnya para bapak ini yang mengajak keluarganya, ayo kita melakukan mesbah keluarga. Istri menolong, justru ketika istri itu ngelihat suaminya nggak berperan seperti itu, istri menolong. Itulah pelayanan istri. Kalau suaminya melenceng dari nggak ngelakuin tugas yang dia dapat dari Tuhan, istri itu ingetin, "Pak, kamu dapat tugas loh, kamu penerima mandat dari Bapak. Kok kamu malah lebih mentingin dunia daripada ini?" Percaya nggak kalau kita mendahulukan Tuhan, berkat itu mendahului penugasan. Berkat itu Tuhan mendahului pengutusan. Saya nih, kita tadi umpama sebagai misal saya pemilik perusahaan. Ketika saya nyuruh ada orang proyek ke lapangan, masa saya nggak kasih dia uang operasional? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Masa kalau saya suruh kerjain itu pasang lantai, pasang dinding, masa saya nggak belikan materialnya? Cuman karena kurangnya pengenalan akan Allah sehingga mereka tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhanlah yang memerintahkan berkat. Tapi karena kurangnya pengenalan Allah akan Allah ini yang membuat banyak rumah tangga jadi berantakan. Kita lihat masuk ke bagan ini ya, biar lebih cepat. Di bagan yang ada skemanya nih, vision, blessing, mission, action. Nah ini, coba teman-teman lihat. Keseluruhan ngomongan kita sampai nanti selesai, kurang lebih akan seperti ini. Ini kurang lebih udah ngerekap. Biar teman-teman bisa ada gambaran gedenya dulu.
Teman-teman lihat urutannya, ini supaya teman-teman mengerti bobot dan prioritas. Kalau udah ngerti bobot dan prioritas, kerjakan sesuai dengan urutan. Yang pertama, itu gambar salib itu maksudnya Tuhan. Tuhan memberikan kepada Adam. Di situ lihat ya, ada gambar satu orang. Yang terima project itu adalah si Adam. Pada saat Adam menerima vision dari Tuhan, Tuhan memberikan blessing. Yang blessing itu Tuhan memberikan penolong, si istri. Makanya dia gandengan berdua. Terus ada mobil, namanya pernikahan yang tadi kita bahas. Jadi pada saat Tuhan memberikan vision, Tuhan memberikan pekerjaan untuk Adam kerjakan, Tuhan berikan blessing dulu. Dikasih modal, dikasih DP. Yaitu istri dan pernikahan, saya umpamakan sebagai mobil. Lanjutnya adalah mission. Setelah dapat ada istri sebagai penolong, setelah dapat kendaraan yang namanya pernikahan, missionnya itu apa? Kalau lihat di gambar itu adalah buat rencana kerja yang tadi kita bahas. Baru selanjutnya setelah urusan persiapannya selesai, dari urutan yang vision, blessing, mission itu ada 1, 2, 3, 4 tahap itu selesai. Tadi kalau kita dikasih ada 6 jam mengasah mata kapak, itu ada 6 titik kurang lebih. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 poin yang pertama adalah mengasah mata kapak. Dari vision, blessing sampai mission, pastikan itu sudah clear. Itulah bagian persiapan. Setelah persiapannya clear, baru masuk ke action. Action itu artinya memang udah tinggal kerja, nggak ada bingung-bingung di lapangan, nggak ada dalam pernikahan baru kok gue nggak kenal ya laki gue bagaimana, kok gue masalahnya pernikahan itu gimana ya komunikasinya, ini itu bla bla bla. Itu pembahasannya di awal sebenarnya. Kalau kayak di kantor sebelum proyeknya jalan. Baru ujungnya habis action adalah goalnya adalah kerajaan Allah dinyatakan. Seperti doa Bapa kami. Hendaklah kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Tugasnya Taman Eden adalah apa yang pertama tadi? Multiply, take dominion, memperluas. Hadirat Tuhan diperluas, kerajaan Allah diperluas. Itu goalnya. Tapi kan si iblis kan mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Coba kita ngelihat dari bagian ini aja. Berapa bagian dari step ini yang dihancurkan oleh si iblis? Pertama, si Adam. Dari tahap 1 aja. Si Adam aja seringkali berapa banyak kaum bapak yang tidak mengenal identitas dia. Identitas dia sebagai penerima tugas aja dia nggak ngerti. Dia masih anak kecil terus aja. Nggak ngerti tanggung jawab. Di posisi di sini aja sudah masalah. Tapi Tuhan mau dia bertumbuh. Yang lebih bahaya ini masih anak kecil, keburu cepet-cepet nikah. Makanya pernikahan itu bukan untuk anak kecil, pernikahan itu untuk orang dewasa. Pernikahan itu bukannya buat main-main cuman karena semua udah nikah atau karena keinginan daging. Kalau menikah itu cuman karena keinginan daging itu ngomong apa? Ketakutan, kekhawatiran, nafsu seks. Itu ngomong keinginan daging. Kalau kita pernikah cuman karena keinginan daging doang, ujung-ujungnya dari daging adalah apa? Kebinasaan. Makanya blessing jadi curse, jadi kutuk pernikahan. Karena dari bagian yang si cowoknya ini aja udah masalah. Maka pernikahannya bermasalah. 2 anak kecil yang tidak mengerti mau mengendarai mobil, 2 anak kecil mau mengendarai mobil yang namanya pernikahan, baru juga keluar dari garasi udah nabrak bukan cuma menghancurkan mobil ini, menabrak banyak rumah yang lain, kendaraan yang lain. Berapa banyak pernikahan itu yang menabrak dan bikin rusak banyak kehidupan keluarganya, keluarga besarnya, semuanya ketarik karena pernikahan yang berantakan. Boro-boro anak kecil mau bahas lagi mission. Ngomong tentang strategi, apa yang dibahas? Yang ada kertas rencana kerjanya dirobek-robek, dijadiin kapal-kapalan. Betapa anak kecil kalau mau ngomong tentang ayo kita belajar pernikahan, selalu dianggap sepele. Selalu dianggap buat apa? Nggak penting. Yang penting sekarang kita bertahan hidup. Karena 2 anak kecil ini perlu makan. Makanya nggak heran, instead mereka mencari tahu, membahas strategi atau cari tahu rencana Tuhan yang harus dikerjain apa, mereka cuma berusaha untuk yang penting perutnya keisi. Nggak heran suami istri ini akan cuman bergulir dari satu bertahan hidup survival mode kepada survival mode.
Entah itu survival mode dalam keuangan, entah itu di dalam emosi yang di-drain, entah itu di dalam hubungan dengan Tuhan, pasti semuanya survival mode. Boro-boro masuk ke dalam jalan action yang jalan yang mulus. Jalannya pasti babak belur. Itu jalannya penuh lobang. Nyampe gol nggak? Nggak nyampe gol. Mau nyampe kemana? GPS-nya aja nggak nyala. Makanya kita ngelihat iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya nggak tahu kalau pembahasan kita malam hari ini menampar banyak orang ya. Mungkin ini akan jadi wake up call untuk banyak orang yang, ini ternyata pernikahan gua ternyata. Karena sebetulnya dari pernikahan ini tuh merupakan cikal bakal yang bermula lagi akhirnya berulang dan berulang yang membentuk anak kecil yang merusak lagi. Bayangkan ya, anak kecil ini terus dia punya anak lagi, anak kecil punya anak lagi, anak kecil hancur nggak? Itu udah kayak keluarga ini akan hidup dalam kutuk demi kutuk turunan. Oke, berarti kalau gitu kita itu harus sudah mengerti ini sebelum kita mengucapkan janji pernikahan. Makanya kenapa penting sekali buat setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa waktu kita udah terima Tuhan, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Kenapa firman Tuhan langsung bilang, abis kita terima Tuhan mengalami metanoia, bukan metamelomai loh. Kita udah bahas metanoia itu pembaharuan pikiran, bertobat dari jalan kita yang salah, bukan modifikasi perilaku. Setelah kita mengalami pembaharuan pikiran, Tuhan minta apa? Persembahkan hidup kita langsung. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena kenapa? Kalau kita nggak ngalami pembaruan pikiran, Tuhan udah bilang anggur yang baru nggak bisa taruh di kantong anggur yang lama. Udah pasti seluruh berkat Tuhan, anggur yang baru kalau kita nggak mau ngalamin pembaruan pikiran, berkat Tuhan, anggur yang baru ini ditaruh di cara berpikir kita yang lama, kantung anggur yang lama robek semuanya. Berkat Tuhan yang harusnya memberkati, tapi karena nggak ada wadah yang tepat, menghancurkan. Contoh, sop yang panas, harusnya kalau kita makan dengan mangkok dan sendok, itu enak ya makan sop yang panas ya. Coba tapi nggak ada mangkok, megang, nggak ada wadah mangkok. Sekarang saya ambil nih sop yang mendidih, saya tuang ke mangkok, ke tangannya Bu Inge misalnya. Yang terjadi apa? Melepuh. Itulah maksudnya, sop yang panas bukan mengenyangkan menjadi berkat, tapi menjadi kutuk buat, terus lagi kepanasan. Yang terjadi apa? Langsung malah ciprat-cipratin ke orang lain. Orang lain kena kepanasan juga gara-gara tangannya Bu Inge tidak mempunyai wadah. Ngerti gak maksudnya? Ya. Berkat Tuhan itu mau diberikan kepada kita, tapi wadah kita harus siap. Tapi kalau kita gak mau punya wadah yang siap, berkat ini akan jadi kutuk. Makanya gak heran kenapa perceraian tinggi, kenapa banyak pernikahan yang gagal. Karena tidak ada wadah yang tepat untuk menampung ini. Kita bahas deh, langsung masuk ke vision, detailing. Vision, coba PPT-nya yang ada gambar payung. Vision itu cuma satu teman-teman, fokus itu cuma satu, nggak ada yang lain. Teman-teman lihat, payung yang pertama adalah Kristus. Dari Kristus baru suami, dari suami baru istri, baru ke anak. Di atasnya Kristus adalah siapa? Bapa di surga. Vision itu cuma melakukan apa yang disuruh dari atas. Makanya kalau di sini banyak seminar pernikahan ya yang nanya, sekarang vision kamu dalam pernikahan kamu apa? Goalnya apa? Saya suka dengar berbagai macam goal. Menurut saya sih salah. Itu mission mungkin yang lagi ngomongin. Vision itu cuma satu. Vision itu cuma menangkap apa yang dari Tuhan. Masa kenyataannya Tuhan Yesus aja bilang gini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kristus yang paling atas, di payung paling atas, dia bilang vision dia adalah melakukan kehendak Bapa dan menggenapi rencana dia. Kristus kepala kita, bilangnya begitu. Kita tubuh Kristus, harusnya visionnya sama seperti Kristus, melakukan kehendak Bapa. Nggak ada vision yang lain. Setiap keluarga, setiap pernikahan visionnya cuma satu. Tapi si iblis akan membuat banyak sekali fokus. Kan tadi saya bilang, vision itu kayak saya terima tugas dari klien. Visionnya adalah menyelesaikan proyek yang udah deal ini. Kehendak klien ini yang udah deal ini harus selesai. Itulah visionnya. Nggak usah dikembang-kembangkan jadi berbagai macam goal yang aneh-aneh. Goalnya ya proyek ini harus selesai. Tugasnya harus selesai. Makanya kenapa Kristus sebagai kepala bilang makanan dia melakukan kehendak Bapa.
Kita suami sebagai kepala harusnya juga sama. Karena kita suami, kepala istri, kita pun seperti istri untuk kayak Tuhan Yesusnya, kayak mempelai. Kita kan tubuh Kristus kan, Kristus kepala. Gereja ini kan dibilang mempelainya Kristus kan. Harusnya kepala kita sebagai suami, visionnya apa untuk keluarga kita? Sama kayak Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa, nggak ada yang lain. Tapi si iblis akan memberikan banyak fokus, supaya nggak ada yang jadi fokus. Bagaimana cara menghilangkan fokus orang? Kan fokus satu titik, kasih aja banyak fokus. Begitu dikasih 10 fokus, nggak ada fokus deh. Semuanya jadi penting. Semuanya masuk akal. Padahal vision itu cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Jadi sebetulnya harus kembali lagi ke tugas awal, vision itu yang harus kita lihat berarti ya. Betul. Harusnya Kristus sebagai kepala mengajari tubuh Kristus bagaimana melakukan kehendak Bapa. Makanya kita sebagai mempelai Kristus membantu, quote unquote, membantu kayak kekasih jiwa kita, membantu kepala kita dengan apa? Melakukan amanat agung. Karena visionnya Kristus adalah visionnya Bapa. Semua jiwa-jiwa diselamatkan. Itu visionnya Kristus sebagai kepala. Bagiannya kita sebagai penolong si kepala apa? Melakukan amanat agung. Sama, ketika suami sebagai kepala mendapatkan mandat yang sama, melakukan kehendak Bapa, istri menolong suami supaya menggenapkan kehendak Bapa bersama dengan suami ini. Ajarkanlah si anak juga, anak akan melihat ayahnya yang melakukan kehendak Bapa, ibunya yang sebagai penolong menggenapkan rencana Bapa di dalam dunia ini. Si anak punya teladan, oh kerjaan saya pun adalah melakukan kehendak Bapa. Sehingga ketika si anak ini nanti menjadi seorang tua, anak ini pun akan mengajari lagi ke bawah. Visionnya apa? Melakukan kehendak Bapa. Slide Jadi yang berikutnya. turun ke bawah itu bukan curse, jadinya blessing. Blessing. Kalau seperti itu. Blessing. Akhirnya semuanya adalah kehendak Bapa dinyatakan dalam keluarga ini. Tapi kan visionnya beda-beda. Visionnya suami apa? Dari kecil selalu ngomongin apa? Lu harus jadi orang. Kalau udah gede, kamu harus punya ini, punya itu. Masa jadi suami, jadi laki gak punya pencapaian? Saya dulu juga berpikir begitu sih. Sampai untung saya mengalami pembaruan pikiran. Waktu saya ngalamin pembaruan pikiran, apakah hidup saya jadi jauh dari berkat? Enggak, Tuhan memberkati. Tuhan gak pernah berhutang. Bahkan berkat yang diterima, bukan cuma ngomong berkat finansial. Mata rohani kita tercelikkan, kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Sekali lagi, slide berikutnya. Tadi ini udah kita ngomong suami penerima tugas. Jadi sekali lagi, yang menerima tugas adalah suami, istri adalah penolong. Jangan nyuruh istri yang mengisi posisi ini. Kalau mau minta istri menolong, delegasikan, tapi tetap suami yang menjadi imam. Nah, suami itu kepala. Kepala itu artinya, di kepala itu ada penglihatan, ada pendengaran, ada mulut perkataan. Penting sekali buat si suami ini menangkap, melihat seperti Tuhan melihat. Matanya tuh gak ada selubung. Bayangkan suami sebagai kepala tapi matanya ada selubung. Bagaimana, ya sama juga kalau matanya gak bisa ngelihat, itu sama kayak bos, pimpinan perusahaan, dapat deal-dealan proyek. Tapi matanya gak bisa ngelihat urgensinya proyek ini. Proyek ini harus dikerjakannya, eksekusinya gimana, matanya gak bisa ngelihat. Hancur gak proyeknya? Dia juga mesti punya telinga yang mendengar, karena suami sebagai kepala, pendengaran itu adanya di kepala. Suami, pimpinan perusahaan yang harus nangkep maunya klien ini apa. Baru pimpinan perusahaan ini ngasih tahu ke timnya, maunya klien A, B, C, D loh. Kan timnya gak denger sama klien, deal-dealan ini bagian pimpinan dengan klien. Sama, yang menangkap dari Tuhan ini adalah suami sebagai kepala. Dialah yang harus menangkap dari Tuhan sebagai imam dengan mulut yang berkata dalam otoritas. Dia arahkan, hai istri, saya dapatnya ini, saya lihatnya ini, saya dengarnya ini. Istri yang akan meneguhkan, menjadi tiang doa, menolong supaya apa yang suami lihat, apa yang suami dengar, apa yang suami perkatakan bisa terjadi. Sama kayak manajer. Apa yang bosnya dapat deal-dealan sama klien, manajer ini yang ngebantu untuk bikin rencana kerjanya. Tapi kan kita nggak bisa ngomong sama manajer. Tadi klien ngomongnya apa ya?
Tadi klien maunya apa? Ya namanya manajer memang udah ada job desk-nya sendiri, ngerti nggak maksudnya? Kan yang terima duit paling banyak kan pimpinan perusahaan. Berkat itu makanya dibilang dari kepala Harun ke janggutnya dan ke jubahnya turun. Kalau suami-suami ini sebagai penerima tugas, benar dia mengerti posisi dia, berkat terhadap keluarga aman. Sama juga kayak bos-bos di perusahaan, kalau pimpinan perusahaan ini ngerti bagaimana dia dapat proyek dan bagaimana dia eksekusi proyek itu, tenang, kantornya pasti aman. Karena punya pimpinan yang tanggung jawab, yang kalau dapat proyek pasti dia selesaikan. Dia ngerti bagaimana mendelegasikan proyek ini kepada tim-timnya dia yang bisa dia andalkan. Dan ketika Tuhan menciptakan satu keluarga, keluarga itu adalah timnya sebenarnya. Ada istri, ada anak. Itu adalah tim menggenapkan rencana Allah dalam keluarga ini. Tapi yang terjadi adalah apa? Ayah dengan anak ribut, suami dengan istri ribut, istri dengan anak ribut. Ini kayak di kantor, bos, manajer sama staff, nggak nyambung semuanya, komunikasinya nggak nyambung, berantakan. Setan maunya itu yang terjadi. Moga-moga dari ini bisa mulai ada gambaran ya. Coba cek posisi keluarga kita sekarang ada di mana? Di ranah berkat atau ranah kutuk? Kalau ada di ranah kutuk, saya mau ngomong sekali lagi sama teman-teman semua, bukan Tuhan yang mau. Tuhan udah kasih berkat, Tuhan udah kasih proyeknya, Tuhan udah kasih DP-nya. Tapi karena kamu sebagai penerima tugas tidak mengerti bagaimana untuk mengurus proyek ini, seperti pimpinan perusahaan yang foya-foyain uang DP dari klien, makanya semuanya berantakan. Pimpinan ini nggak ngerti bagaimana harus mendelegasikan tugas, nggak pernah ngegaji timnya. Gak pernah bagaimana dengan perkataan mengkomunikasikan kepada timnya. Gimana mau perusahaannya jalan? Jadi sekali lagi yang mendapatkan vision itu adalah suami sebagai kepala. Istri bukan kepala. Jangan menjadikan istri sebagai kepala. Atau juga jangan istri ngelihat suaminya gak berfungsi sebagai kepala. Dia bilang udahlah gue yang jadi kepala aja. Gak bisa. Sampai kapanpun manajer gak jadi pimpinan perusahaan. Manajer ya manajer memang job desk-nya. Ya kecuali dia keluar aja dia bikin perusahaan baru. Sampai kapanpun yang namanya job desk manager ya manajer. Roh, jiwa, dan tubuh sampai kapanpun roh lebih besar bobotnya daripada jiwa. Nggak pernah jiwa yang akhirnya bisa mengatasi roh. Tubuh itu adalah udah bagian eksekusi. Jadi harusnya yang dikatakan tindakan iman itu adalah tindakan yang kita udah ngerti secara roh dan jiwa clear, baru tubuh itu melakukan dalam ketepatan. Jadi bukan tubuh melakukannya malah asal-asalan, bukan. Ngerti nggak sampai sini? Terlalu muter-muter nggak ngomongnya? Yang dengar di sini nangkep nggak? Atau ada yang malah kegampar nggak? Saya nggak bermaksud itu ya, karena saya pun ini juga ngomong untuk diri saya sendiri. Oke, tapi mungkin ada pertanyaan nih kok. Misalnya nih, keburu nggak nih? Iya, iya. Oke, misalnya nih si istri udah nih, misalnya si istri ini udah ngomongin kayak cek ya. Oke, misalnya si istri ini udah, dia mungkin bukan bermaksud untuk menjadi kepala menggantikan, udah berusaha mendoakan, tapi suaminya yang masih bebel tuh gimana tuh kok? Firman Tuhan makanya mengatakan carilah pasangan yang sepadan. Mencari pasangan yang sepadan itu apa? Kita udah bahas kemarin di Harmony with God, ada frekuensi atas. Sepadan itu bukan cuman, oh yaudah dia sama-sama Kristen. Mending ya, sepadan itu dia mengerti, punya kedewasaan dalam rohani. Dia ada di frekuensi atas, frekuensinya Tuhan. Tapi kalau kita selalu ngambil keputusan itu karena kedagingan, sekali lagi karena rasa takut, atau merasa umur dia udah telat, terus dia merasa harus obral nih. Dia lihat padahal suaminya belum terima Tuhan. Tapi dianya udah pelayanan, dia udah terima Tuhan. Tuhan udah bilang carilah yang sepadan, nanti ada ayat firman Tuhan ya. Ya dia mau gak mau ya harus nolongin suaminya, memang itu pilihan dia. Untuk taruh dulu suaminya di posisi yang sebagai kepala. Tapi Tuhan udah bilang, nanti ada ayatnya, kita nyampe di situ deh. Saya mau masuk dulu ke sini. Tadi yang tugas tentang si suami ini. Ulangan 28 ayat 1.
Kenapa penting untuk si suami ini sebagai kepala menangkap, mendengar? Teman-teman bisa lihat sendiri di depan, jikalau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, yang didapatkan adalah berkat. Tetapi jika tidak mendengarkan suara Tuhan, yang datang adalah kutuk. Sekali lagi, sebagai kepala, pendengaran itu adanya di suami. Jangan lemparkan ini bagiannya ke istri. Efesus 5 ayat 29-33, saya agak cepetan sedikit nih biar masuk ke pertanyaan yang Caca tadi ya. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat, dengan tubuh Kristus. Seperti suami dengan istri, begitupun Kristus dengan tubuhnya. Kristus sudah menunjukkan bagaimana harusnya menjadi suami. Bagaimana dia melayani tubuh Kristus, bahkan dia mati buat tubuh Kristus. Bagaimana dia menjadi teladan, itu dia tunjukkan semuanya. Demikian suami pun bisa melihat seperti itu. Kristus juga tahu, kita lihat di Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5, di situ saya biar lebih cepat nih dikatakan, Adam yang pertama gak ngerti tugasnya. Oleh karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh dalam kuasa maut. Ini nih macam-macam suami yang modelnya kayak Adam ini, yang gak ngerti tugasnya, dia melanggar, semua orang jatuh dalam maut. Ini yang dialami pernikahan-pernikahan yang suaminya gak menempati posisinya. Tetapi karunia Allah dan karunia yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, karena ada Adam yang kedua. Roma 15 ayat 22. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, tapi semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus sebagai Adam yang kedua. Kenapa? Bisa dilihat nih ada dua Adam. Adam yang pertama gak ngerti tugasnya, tapi Adam yang kedua ngerti tugasnya. Adam yang mengerti tugasnya, yang gak ngerti tugasnya, itu membuat seluruhnya mengalami dosa. Tapi Adam yang kedua, dia ngerti tugasnya melakukan kehendak Bapa, maka tubuh Kristus diberkati, memperoleh hidup. Untuk orang yang mau jadi tubuh Kristus. 1 Korintus 15 ayat 5. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi yang pertama itu cuma ngomong kedagingan, yang terakhir menjadi roh, manusia roh. Ini ngomong tentang wake up call. Yohanes 4 ayat 34, vision, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Vision ini cuma satu, melakukan kehendak Bapa, nggak ada yang lain. Missionnya yang banyak. Yohanes 14 ayat 21. Tuhan bilang begini, dia sebagai kepala. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita bilang kita sebagai mempelai Kristus mengasihi dia, kita memegang perintahnya nggak? Menghormati dia nggak sebagai kepala? Menolong dia nggak? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi nggak melakukan amanat agung, enggak. Kita nggak jadi penolong buat dia. Kita malah bukan berdiri di posisi yang benar sebagai mempelainya Kristus. Jadi sekali lagi dari sini teman-teman bisa ngelihat tentang pertama yang vision ini. Bahwa pertama yang menerima vision itu adalah suami. Vision penglihatan adanya di kepala, itu adanya di suami. Yang kedua, kita masuk mission di jiwa. Nah di sini kita yang harus mulai masuk nih ke tadi yang pertanyaannya Caca nih. Tentang pembahasan strategi. Nah di sini boleh slide berikutnya. Di pembahasan strategi ini Tuhan kasih penolong, tadi yang udah kita ngomong. Slide berikutnya lagi. Nah lihat nih, ini ada gambar istri nih. Dia bantu ngeliatin mappingnya rencana kerja apa. Itu ada quote-nya bilang gini, informasi itu sangat vital seperti sebuah senjata. Kalau kita bisa mengerti musuh kita dan diri kita, apa yang harus kita kerjakan, kita gak akan pernah dalam bahaya. Kita walaupun menghadapi ratusan peperangan, kita pasti akan aman. Karena kita mengerti informasi. Artinya rencana kerja ini penting. Maksudnya gini loh, mau proyek semega proyek apapun, kalau rencana kerjanya benar, proyek itu pasti jadi. Makanya kita ngeliat kalau proyek itu kayak proyek arsitektur ya contohnya. Ada bangunan yang bentuknya sampai meliuk-liuk, contohnya kayak di China tuh. Banyak gedung-gedung yang bentuknya aneh-aneh. Ya selama rencana kerjanya, tim kerjanya benar ya jadi.
Itu karena pembahasan di strategi, ngerti nggak maksudnya? Nah, untuk kita pembahasan di strategi ini, itu penting banget. Slide berikutnya. If you fail to prepare, you are prepared to fail. Quote orang dunia aja udah tahu, kalau kamu nggak mau planning, udah pasti kamu gagal. Nah, kita mulai masuk nih, poin yang penolong yang sepadan. Itu bahasa Ibraninya adalah ezer kenegdo. Ada life is an adventure, best travel together. Itu ada gambar pasangan. Tuhan udah minta bahwa kita mendapatkan pasangan yang sepadan. Tuhan ngasih istri itu sebagai berkat untuk suami. Tapi suami udah takut Tuhan. Tapi kalau istri ini nyarinya ke suami yang belum takut Tuhan, emang istri ini semuanya belum sesuai dengan planning ini, ngerti gak maksudnya? Kalau ayat firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18 ini, di slide tampilkan Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik atau tidak berguna bagi orang itu sendirian, firman Tuhan katakan. Aku akan menjadikannya penolong, orang yang menyeimbangkan, pasangan yang cocok dan melengkapi baginya. Nah, peran Hawa bagi Adam gak bisa dilakukan oleh hewan. Kan sebelum ada istri, belum ada Hawa, Adam udah ditemenin banyak binatang. Gak bisa diinin oleh para hewan, ini bisanya oleh si istri. Nah, istri ini gak lebih better, gak lebih kurang daripada pria. Mereka setara. Sejajar, cuman punya job desk yang berbeda. Makanya tugasnya si istri, pelayanan si istri itu adalah untuk mengingatkan si Adam berjalan dalam kebenaran firman. Saya juga jadi bingung kalau misalnya saya lihat gini loh, istri itu banyak pelayanan di luar, tapi dia tidak pedulikan suaminya yang tidak kenal firman Tuhan. Di luaran pelayanannya hebat sekali para kaum wanita ini, tapi rumah tangganya berantakan. Job desk-nya dia adalah menjadi penolong untuk si Adam. Itu job desk-nya. Bukannya untuk berkarya sendirian di luar. Job desk-nya manajer itu adalah untuk membantu pimpinan perusahaan memberesi proyek. Bukannya si manajer ini nyari job sampingan di luar dari kantor. Ngerti nggak maksudnya? Ya perkara di luar jam kantor ya mungkin saya nggak tahu ya. Tapi selama dia dalam pekerjaan di kantor itu job desk-nya si manajer membantu pimpinan. Begitupun istri, tugas yang paling utama harusnya adalah untuk mengingatkan, berdoa, membantu suaminya berperan, mengingatkan berjalan dalam kebenaran firman. Baru bersama dengan suaminya mereka naik mobil yang namanya pernikahan dan alami percepatan. Yang banyak anomali yang saya lihat, distorsi yang saya lihat, maafkan kalau saya salah atau menyinggung banyak orang. Yang saya lihat seringkali suaminya udah ketinggalan jauh, istrinya yang terbang terus jadi kepala dan bukan ekor. Padahal tugas yang dikasih adalah untuk nolongin si suami ini. Ini kalau dalam kantor kelihatannya jadi gini, bosnya mah udah melarat sampai bagaimana, kerjaannya berantakan, bosnya foya-foya. Manajernya yang kaya terus, karena manajer pikir gini, ya udahlah kalau kliennya ini bos gua nggak mau pegang, udah gue yang pegang aja semuanya. Sebenarnya enggak, bagiannya manajer itu ngebantuin bosnya. Sama pun begini loh, bukannya saya ngomong istri kayak pegawainya suami ya, bukan. Maksud saya ngomong tentang dalam ranah job desk. Kalau ngomongnya pelayanan istri yang pertama adalah of course dia ngebantu suaminya. Supaya suaminya ini ada on position seperti yang Tuhan mau. Baru jalannya bisa cepat. Karena yang bisa ngebantuin suami ini si istri, bukannya para hewan. Kalau si suami nggak nemuin istri ini bisa ngebantu, makanya suami ini akan mencari hewan-hewan lain. Kupu-kupu malam jadinya yang dicari di luar dari rumah tangga. Iya kan? Ya karena dia lihat istrinya nggak bisa nolong, di luar banyak kupu-kupu malam yang bisa kayak menolong, memberikan dia kehangatan, damai sejahtera, sukacita, ngomongnya bisa enak. Karena istrinya nggak berperan. Nggak heran kupu-kupu malam berterbangan semuanya. Dan itulah yang disambut oleh juga para suami yang tidak mengerti posisinya. Babak belur deh semuanya kalau kita lihat. Poin berikutnya, bukan lagi dua tapi satu, melayani satu tujuan.
2 Korintus 6 ayat 14. Boleh Caca bisa bantu baca atau yang bahasa Yang mana? Yang oke, apa terjemahan. ya the message-nya coba baca. The message aja. Ini Don't jawaban become- untuk pertanyaan Caca nih kalau pasangannya nggak sepadan. Oke, don't become partners with those who reject God. Firman Tuhan udah bilang, don't become partner with those who reject God. Ya kalau memang dari awal kita sendiri milih pasangan yang udah memang nggak mau cinta Tuhan, lanjutannya apa coba? How can you make a partnership out of right and wrong? That's not partnership, that's a war. Nah, ya nggak usah heran dalam rumah tangganya terjadi war. Emang Firman Tuhan udah bilang, memang kalau kamu nyarinya memang bukan orang yang memang takut akan Tuhan, yang kamu dapatkan ya war, perang. It's like best friends with dark. Nah, makanya teman-teman sisanya bisa baca sendiri di ayat firman Tuhan. Firman Tuhan udah katakan, makanya kebenaran firman itu udah luar biasa. Jangan cari masalah sendiri. Carilah, maksudnya makanya begini, jangan nyari pasangan karena kedagingan. Kedagingan itu maksudnya apa? Karena takut, karena umur, karena pengen ngejar hartanya, karena pengen desakan dari ini. Tenang aja, tanya aja Tuhan, karena pasangan kita itu adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat, coba datang dong ke pemberi berkatnya. Tanya sang pemberi berkat, siapa jodoh saya. Tuhan akan kirimkan jodoh yang pas buat kita. Tapi kalau kita sok tahu sendiri, akhirnya ya banyak pelajaran yang harus kita alami. Ya Tuhan sih nggak tinggalin, Tuhan akan tetap temenin. Cuman kitanya aja yang jadi Babak belur. melewati perjalanannya bukan Melewati. jalan yang mulus gitu loh Betul. maksudnya. Sampai sini kira-kira ada yang bingung nggak? Tapi Niko ya, apakah si vision ini, si Adam ini, kan dia penerima kehendak Allah nih. Apakah itu berarti dia harus kayak mengikuti pelayanan juga atau bagaimana? Pelayanan kan itu action ya. Sebelum action itu kan pelayanan itu kan tindakan. Tapi sebelum melakukan action tindakan, si suami ini sebagai kepala mendapatkan vision benar-benar dari Tuhan nggak? Pelayanan itu kan nggak mesti di gereja. Suami ini melayani keluarganya pun itu pelayanan. Suaminya ini melayani di pekerjaan pun itu pelayanan. Kita udah bahas ini di Taman Eden kan tentang mengusahakan dan memelihara. Ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita. Kita membawa Yesus menjadi suratan terbukanya Kristus dimanapun kita berada. Menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Tapi kalau suami itu cuma banyak pelayanan tapi sebenarnya nggak pernah mendapatkan vision yang dari Tuhan, itu ya sama. Dia skip vision, dia skip mission, dia langsung ke action. Pasti berantakan. Amos 3 ayat 3. Kita biar udah mau waktu ini biar nggak kelamaan. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Itu bahasa ada quote-nya. Pernikahan itu bukan hanya sekedar janji untuk mencintai sampai kita tidak punya perasaan untuk saling menyukai lagi. Itu adalah covenant. Covenant seumur hidup antara kita, pasangan, dan Tuhan. Jadi teman-teman bayangkan gini, kalau kayak kan dibilang rumah tangga ya, bayangkan sekarang pernikahan itu seperti rumah tangga. Di rumah itu ada genteng ya, genteng kan bayangin genteng itu kayak segitiga kan. Sisi yang sini pria, sisi sini wanita. Ketika genteng ini jadi satu, tau gak di tengah-tengah segitiganya genteng ini ada yang namanya, kita kalau bahasa proyek itu bilangnya namanya karpus. Karpus itu adalah yang buat konekin pertemuannya segitiga ini. Penyambung gitu. Penyambungnya. Inilah yang namanya covenant. Waktu pria dan wanita berjanji, Tuhan yang ngesil, melegalkan, legalisirnya dari Tuhan, dia seal. Tapi waktu ada yang melanggar covenant ini, dia bongkar atap perjanjian ini akan membuat rumahnya jadi apa? Nggak ada genteng. Yang terjadi adalah apa? Yang genteng ini tujuannya melindungi rumah dari apa? Hujan, dari badai, dari binatang masuk, dari apapun. Coba lihat, keluarga yang tidak menghargai covenant di dalam Tuhan, dia merusak perjanjian di hadapan Tuhan dengan melakukan perzinahan, perselingkuhan,
dan sebagainya, dia yang merusak. Yang lagi dia rusak ini bukannya perjanjian sama manusia, tapi seal-nya Tuhan yang lagi dirusak. Lihat apa yang terjadi di rumah tangganya. Bayangkan seperti rumah gak ada genteng, gentengnya bocor, gentengnya bolong. Hujan akan masuk, binatang akan masuk, gak usah ngomong nyamuk, gak usah ngomong tikus. Di rumah tangga itu akan terjadi banyak sekali kutuk. Makanya hati-hati, jangan artinya karena pemerintah melegalkan boleh bercerai, kita menyepelekan perjanjian di hadapan Tuhan. Perjanjian di hadapan Tuhan ini bobotnya paling besar. Makanya kalau teman-teman mengerti akan covenant, kalau misalnya pun teman-teman sudah bosen sama pasangan teman-teman, ya udah tahan-tahan deh, itu udah pilihan teman-teman. Tanya Tuhan bagaimana caranya supaya rumah tangga teman-teman beres. Tapi jangan melanggar covenant di hadapan Tuhan. Karena begitu ini hancur, yang kena kutuk ini gak cuman suami dan istri loh. Semua yang ada di dalam rumah itu, anak, cucu, papa, siapapun keturunan yang ada di dalam rumah itu, siapapun yang menerima warisan rumah itu, akan kena semua kutuk. Sampai terjadinya pertobatan dan covenant ini dipulihkan. Ngerti gak maksudnya? Mungkin ini terlalu berat ya, nanti mungkin kita akan ada satu sesi khusus untuk ngebahas ini. Menarik tapi ya. Betul. Jadi dari satu keluarga itu bisa membawa dampak ke yang lain-lain. Makanya kenapa setan itu berusaha menghancurkan dari semua sisi kalau teman-teman lihat. Makanya saya mau bilang gini, tundukkan perasaan kita di bawah komitmen. Jangan pernikahan kita ditentukan oleh perasaan. Kalau kita udah buat komitmen di hadapan Tuhan, pegang itu. Minta Tuhan bantu untuk atur keadaan ini bagaimana. Atau cari mentor atau apapun. Karena Tuhan mau lewat pertemuan dua manusia ini terjadi sinergi yang luar biasa. Apalagi gak cuma suami istri yang bersinergi, tetapi juga suami istri dan anak. Jadinya powerful banget kalau memang suami, istri, dan anak satu atap yang betul-betul di ini Tuhan ya. Kita masuk udah mau ke poin yang terakhir ya teman, sabar sedikit. Poin yang berikutnya belajar mengemudi kendaraan pernikahan. Jadi kalau tadi udah kenal siapa partnernya, bukan cuman ini, ayo jalan. Pernikahan ini harus berjalan, mobil ini harus jalan. Belajar mengemudi kendaraan yang namanya pernikahan. Tapi belajar mengemudi ini udah berdua nih. Mereka ini udah berdua sepakat ada di dalam satu mobil. Nggak boleh bukan orang yang nggak sepakat. Jadi pernikahan itu udah dua orang yang sepakat. Nah, saat belajar ini mengerti peraturan yang berlaku selama perjalanan. Tadi saya bilang mengaktifkan GPS. Mengaktifkan GPS ini adalah firman Tuhan bilang perhatikan cara kamu mendengar. Di hadapanmu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Kalau kamu mendengar dengan benar, kamu ikutin GPS-nya, kamu akan di jalan berkat. Ada peraturan lalu lintas yang terjadi secara roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tapi sekali lagi, peraturan ini Tuhan kasih untuk membuat mobil ini berjalan aman. Dengan adanya lampu merah, tujuannya supaya nggak terjadi tabrakan ketika di perempatan. Ketika kita mematuhi peraturan itu yang akan membuat kendaraan ini berjalan dengan aman. Tapi si iblis akan membuat semua anak Tuhan benci peraturan. Kalau udah ngomong tentang hukum-hukum Tuhan, akan kebanyakan ngomong gini, saya udah tidak ikut dalam hukum Taurat. Saya hidup oleh iman, saya hidup by grace. Gak usah ngomong lagi tentang firman, kamu kuno dan lain-lain. Padahal semakin kita dibukakan kebenaran firman, kita akan semakin mengerti apa peraturan secara hukum roh. Sehingga iblis gak akan bisa menuntut, mendakwa kita ketika kita melanggar hukum roh tersebut. Ibaratnya kita kayak melanggar lampu merah kena tilang. Karena kita ngerti lampu merah gak boleh terobos. Kita ngerti batasan-batasan apa yang Tuhan gak mau kita langgar. Iblis gak mau, iblis maunya kita melanggar. Makanya dalam kehidupan pernikahan banyak sekali ngalamin turbulence demi turbulence. Akhirnya datangnya gak ke Tuhan, bingung-bingung dia nyari, dia bilang gini, kok gue kayaknya hidup ciong banget ya, sial banget. Lebih gila lagi datangnya bukannya kepada Tuhan, datangnya kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Malah nanyanya ke orang pintar, itu lebih gila lagi. Nah, saya mau masuk langsung bisa ke yang poin. Coba kasih lihat skema bagan yang tadi.
Vision, blessing, mission, action, dan goal yang tadi skema ini kita udah mau ini. Teman-teman lihat, sampai persiapan belajar mengemudi itu baru nyampe di persiapan mission. Bayangkan kalau orang bilang gini, gak usah ribet-ribet pelayanan. Pelayanan saya adalah cuman hubungan saya sama istri baik. Emang itu yang mesti dilakukan, tapi kalau seumur hidup, mobil ini gak pernah keluar kemana-mana, mobil ini juga gak menyelesaikan destiny-nya. Jadi gak cuma ngomong tentang hubungan suami istri yang baik, itu memang bagian dari persiapan. Kapan suami istri ini bisa akhirnya berjalan. Makanya setelah vision, blessing, mission, kita masuk di action. Action ini gak kelama-lama sih, action ini udah gak ada pembahasan banyak-banyak. Action ini udah eksekusinya. Poin yang ketiga, action. Teman-teman lihat. Kalau lihat dari tulisan ada gambar itu segitiga, mungkin teman-teman banyak lihat di segitiga itu yang di bawah semakin pasangan suami istri ini mendekat kepada Tuhan, mereka itu semakin dekat karena Tuhan yang mempersatukan. Tapi ketika suami istri ini jauh dari Tuhan, mereka semakin jauh sehingga actionnya berantakan. Slide berikutnya, action ini ngapain? Ini yang kita bahas di Taman Eden. Boleh tolong dibacain biar teman-teman dengar. Oke, mungkin yang pertama ini ada bermultiplikasi, penuh, taklukkan dan memerintah seluruh makhluk-makhluk. Mengusahakan dan memelihara, yang ketiga menikmati seluruh buah dalam Taman Eden kecuali buah pohon pengetahuan. Dan yang keempat memberikan nama kepada seluruh ciptaan. Ini tugasnya nggak pernah berubah. Dari awal sampai hari ini tugasnya nggak pernah berubah. Buat lebih jelas yang bingung ini tugasnya gimana, coba dengerin lagi Taman Eden, fellowship yang sebelumnya. Jadi action ini terjadi setelah vision dan missionnya jelas. Tanpa mengasah mata kapak yang namanya pernikahan tadi, melakukan tugas ini nggak akan ada yang beres satupun. Eksekusi tugas ini cuman akan terjadi kalau istri berperan sebagai penolong, sebagai blessing, suami mengerti dia sebagai penerima tugas, mobilnya bisa jalan, dan jalannya pun di jalan yang benar. Last, hambatan. Hambatan teman-teman lihat, ada quote yang nulis gini, neraka gak bisa dibuat lebih menarik lagi, maka si iblis akan membuat menarik jalan yang menuju ke sana. Ini quote-nya udah bilang begitu. Jadi jangan heran kalau pernikahan itu kalau nggak mau belajar, pernikahan ini suami dan istri cuma ngejar apa yang menarik yang menurut dunia. Pencapaian, rumah yang keren, barang-barang branded, diakuin banyak orang, posisi yang mentereng. Saya nggak bilang itu salah, Tuhan juga mau kasih itu buat anak-anaknya. Tapi tanpa kita mengerti vision dan mission yang tadi Tuhan mau, kita kejebak di jebakannya si iblis ini. Karena iblis gak bisa bagus-bagusin neraka. Tapi jalan yang menuju ke neraka itu, dia akan bikin itu sebagai trap, kayak jebakan. Kita gak jalan di jalan yang Tuhan mau, kita malah jalan di yang menurut kita indah. Inilah yang firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Jadi hati-hati, slide berikutnya. Contohnya tentang tadi yang kita ngomong tentang perselingkuhan. Tadi kita udah ngomong bahaya perselingkuhan adalah, perselingkuhan itu yang terjadi bukan cuma perpindahan penyakit ya. Kalau cowok main sama cewek yang bukan sahnya bisa kena HIV kan. Betul. Yang ngeri itu bukan perpindahan penyakit HIV atau AIDS-nya. Yang ngerinya adalah terjadi perpindahan kutuk turunan dari si perempuan liar ini yang bukan pasangan sahnya. Dia kan juga membawa kutuk turunan, dia kan bukan terima anak Tuhan dah pasti kalau dia mau jadi pelakor nih. Apalagi jadi perempuan yang menarik para hidung belang. Udah pasti dia hidup di dalam banyak pelanggaran hukum dosa. Kutuk turunan yang begitu banyak ketika sang pria ini berselingkuh dengan perempuan ini, yang berpindah itu gak cuma penyakit loh. Semua kutuk yang dibawa ini masuk semuanya ke dalam ini. Terus yang ngerinya apa? Tahu nggak kalau si pria ini kena HIV, dia berhubungan lagi dengan istrinya yang nggak kena HIV. Istrinya bisa kena HIV nggak?
Bisa. Makanya seringkali kita bisa ketemuin, kok istrinya bisa kena HIV atau AIDS ya? Padahal istrinya gak pernah jajan di luar, taunya gara-gara lakinya. Akhirnya istrinya mati. Nggak cuman HIV dan AIDS, kutuknya pindah ke istrinya, kutuknya pindah ke anak-anaknya, hancur itu semua keluarganya. Hati-hati, ini hambatan. Yang berikutnya pernikahan tanpa pengertian, ini juga sama. Pernikahan tanpa pengertian adalah pernikahan karena nafsu kedagingan sehingga nggak berpikir panjang. Karena keinginan daging doang yang tadi saya ngomong. Seringkali terjadi orang menikah karena itu saya ada tulis di depan, mau keluar dari himpitan ekonomi atau masalah keluarga. Sehingga banyak yang menikah muda. Budaya yang gak jelas, contohnya di desa itu ya banyak. Anak masih kecil-kecil udah pada disuruh menikah. Atau merasa udah tua, merasa udah kayak gak laku lagi, jadi asal pilih aja. Asal ada yang mau sama gua ya udah. Atau karena dijodohkan, terpaksa atau karena kebutuhan dan sebagainya. Hati-hati, ini semua jebakan semua. Makanya paling benar, udah deh kalau kita udah dengar ini semua, mendekat kepada Tuhan udah yang paling benar. Terlalu banyak ladang ranjau yang kita gak bisa lihat sebenarnya. Slide terakhir, saya balikin lagi ke Bagan. Kalau teman-teman bisa ingat dari semua ngomongan dari tadi, teman-teman bisa ingat lihat Bagan ini aja. Dari semua ngomongan ini, yang saya breakdown tadi cuma tentang Bagan ini. Urutan dari Tuhan memberikan vision kepada si Adam. Setelah itu Tuhan berikan blessing. Blessing selalu ada sebelum penugasan. Begitu Tuhan berikan tugas, dikasih blessing berupa istri dan pernikahan. Terus baru bersama dengan istri membahas rencana kerja di mission, di jiwa. Roh, jiwa, baru eksekusinya di tubuh, action. Baru ujung-ujungnya goal, rencana Allah digenapi di dunia ini. Lewat suami yang mengerti bagian, istri yang mengerti bagian, keluarga Allah yang mengerti bagian, makanya kerajaan Allah dinyatakan. Tapi seberapa banyak keluarga Allah yang melakukan hal begini? Kalau banyak yang enggak, makanya kenapa pelayanan kami Godspeed ini adalah pelayanan wake up call. Kalau ada teman-teman di sini, baik yang secara onsite ataupun yang secara online mendengar akan hal ini, jangan keraskan hati teman-teman. Bertobat, kesabaran Tuhan, karena Dia tidak ingin setiap kita binasa. Dia ingin setiap kita memperoleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dia mau berbagi sukacita surga dengan kita. Dan gak usah takut, Tuhan kita Tuhan yang kaya. Kalau Tuhan memberikan tugas, Dia Tuhan yang gak berhutang. Firman Tuhan katakan, gak pernah aku melihat orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya meminta-minta. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di pelatarannya Tuhan. Bertumbuh berbuah lebat. Something wrong kalau semua firman Tuhan gak terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada tambahan, saya udah selesai. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu dong. Saya percaya di sini semuanya diberkati ya, terberkati. Amin. Oke, seberapa banyak orang yang tertampar pada malam hari ini? Ini bukan buat suami doang ya, kesannya kalau ini ngomong kayaknya si Adam doang. Oh ya? tidak, Enggak. istri pun juga. Iya. Karena kan suami dan istri harus bekerja sama, Betul. ya kan? Teamwork yang Teamwork. memang berjalan Betul. dengan sebagaimana harusnya lah. Betul, karena kalau suami udah menerima vision tersebut tapi istrinya nggak mau berjalan bersama-sama tetap juga nggak bisa Nggak berjalan bisa juga Nggak akan kan. bisa. Mm-mm. Gitu, jadi ini sebenarnya sih tamparan buat kita juga kali ya. Buat kita. Sebagai Buat semua semuanya. kaum, Semua semua kaum. Bisa ya. melihat kira-kira bobot dan prioritasnya nggak setelah Yes. pembahasan ini. Mulai bisa ngelihat urutannya nggak yang harus on positionnya seperti apa. Mhm. Kerjakanlah udah sesuai. Kalau saya di proyek nih, proyeknya berantakan. Misalnya kita ngomong proyek renovasi arsitektur, semuanya berantakan. Yang kita lakukan apa? Panggilin semua tim yang kerja, bagian tukang kayu, tukang listrik, tukang sipil, kita kumpul. Ini semua yang salah, kita balik lagi ke meja duduk, lihat gambar kerjanya seperti apa. Jadi bukan pembahasan firman Tuhan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi justru untuk panggilan wake up, balik lagi teman-teman kepada kebenaran firman Tuhan, lihat yang Tuhan mau itu seperti apa. Blueprintnya seperti apa, pernikahan yang Tuhan maksudkan seperti apa, kerjakan sesuai dengan gambar kerja yang di-approve Tuhan. Supaya hasilnya sesuai dengan desain.
Sesuai dengan blueprint dari Tuhan. Sesuai dengan blueprint yang Tuhan mau. Kerajaan Allah dinyatakan gak cuma dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan dunia ini. Sampai dunia ini penuh kemuliaan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Kita ditunjuk sebagai pewaris kerajaan Allah. Kerjakan bagian kita. Yes. Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk berarti put the God first ya. Yes. Jadi tetap harus meletakkan Tuhan di awal. Dan ini tentunya sangat menarik sekali juga untuk bagi kalian yang mendengarkan yang belum mempunyai pasangan, yang masih Iya. single. Karena ini sebuah informasi yang sangat penting sebenarnya. Sebelum untuk memutuskan kepada siapa kalian berpasangan. Kalau Ya. enggak sepadan, tadi dibilang apa? This is war. Iya, this is a Perang. war. Betul sekali. Jangan masuk ke medan perang yang tidak perlu kita hadapin. Ada battleship yang memang Tuhan mau kita masukin. Mhm. Tapi peperangan yang Tuhan mau kita masukin, Tuhan perlengkapin kita. Jangan kita masuk peperangan yang nggak perlu gitu loh maksud Tuhan. Bukan berperangan yang berdarah-darah yang Ya. nggak sebagaimana semestinya ya berarti. Oke, menarik sekali dan tentunya bagi teman-teman sekalian mungkin tadi kita sudah menyinggung ada Taman Eden, kemudian juga mengasah kapak. Nah mungkin yang teman-teman yang belum pernah mendengarkan boleh langsung disaksikan di YouTube kita. YouTube-nya. Yaitu ada di @godspeed.movement. Iya. Kemudian kita juga ada Instagram sama di @godspeed.movement. Di situ kita juga ada berbagai informasi juga. Betul. Kita juga tidak hanya di onsite pada setiap hari Selasa per 2 minggu ya, tapi kita juga ada POD. POD. Jadi Nah, itu di online. Betul, di POD ini penting ya. Karena di sini kan kita satu arah ya. Mhm. Justru lewat POD itu, lewat Zoom online ini, itu dua arah. Ada tanya jawab, ada bisa drilling lebih tajam. Betul. Bisa itu bisa lebih interaktif lagi ya sebenarnya. Yes, bisa bertukar pikiran juga ya. Iya. Setiap hari Sabtu. per 2 minggu. Per 2 minggu. Sabtu ini ya? ada ya? Sabtu ini ada. Sabtu ini ada. Mhm. Teman-teman yang mau mungkin kalau belum tahu gimana caranya mungkin boleh DM ke Instagram kita. Itu bisa tanya, nanti bisa ada admin yang menghubungi ya. Betul sekali. Iya, jadi bisa ikut POD itu penting banget. Betul POD sekali. itu singkatan dari Planted outreaching sama discipleship. discipleship. Jadi tentang tertanam, menjangkau jiwa dan pemuritan itu penting sekali yang Tuhan mau. Oke, dan Komsel jadinya online. nggak Iya, cuma Zoom. seluruh Indonesia, nggak cuma seluruh Jakarta aja, tapi Iya. seluruh Indonesia bahkan bisa di luar Indonesia ya. Iya, Ya bisa karena ikut. online. Online, Iya. betul. Jadi kita lebih menambah banyak teman juga ya. Oke, kalau gitu topiknya sangat menarik saya tentang pernikahan. Sepertinya kalau misalnya boleh 5 jam kayaknya Iya, ya. kayaknya nggak pulang kita Nah, ya. bahas firman Tuhan sebenarnya nggak cukup cuma 1 jam. Karena ini terlalu mind blowing buat saya ya. Mhm. Ketika saya akhirnya dibukain, wah gila firman Tuhan ini benar-benar mutiara yang berharga loh. Betul sekali. Kenapa sampai ada firman Tuhan yang bilang ketika dia menemukan firman seperti menemukan harta. Mhm. Andai aja semua orang anak Tuhan bisa melihat hal seperti ini, hidupnya nggak akan ngalamin turbulence. Pasti from glory to glory, berkat itu mengejar. Berkat itu bukan dikejar. Salah kalau sampai kita itu mesti ngejar-ngejar berkat. Berkat itu yang mengejar. Karena memang sudah ketetapan di dalam firman Tuhan. pun Ketetapan ditulis. firman Tuhan bilangnya begitu. Betul sekali. Jadi jangan dibolak-balik ya. Jangan dibolak-balik. Oke, kalau gitu. Kita tutup ya. Kita tutup ya hari Oke, ini ya. Hari ini. Mungkin ada kisi-kisi mungkin nih, sedikit bocoran. Kira-kira di 2 minggu ke depan akan ada pembahasan tentang marriage lagi yang belum selesai atau ada pembahasan yang gimana nih? Jadi intinya selama kita kemarin udah 1 tahun ya Godspeed melayani. Betul? Pembahasan 1 tahun di awal itu adalah tentang kita taruh pondasinya. Makanya tentang frekuensi, tentang hukum, tentang wake up call itu udah dibahas semua dari fellowship yang awal. Untuk teman-teman yang memang belum ngikutin boleh ngeliat di YouTube atau ikut Komsel online yang tadi POD. Karena kita mengulang ya yang di Komsel itu Karena ya. di Komsel itu memang kita ulang lagi. Atau kalau memang ada yang mau pembahasan khusus juga boleh, kita bisa bantu. Pembahasan yang dari mulai tahun ini kita akan terus membahas tentang mengasah mata kapak. Oke. Supaya relevan, nggak ngomongin firman itu cuma ngawang-ngawang, tapi ngerti pembahasan mata kapak yang pertama ini adalah pernikahan.
Nanti yang berikutnya lihat berikutnya. Tapi pembahasannya intinya tentang mengasah mata kapak ini. Oke, yang pastinya surprise ya. Iya. Ditunggu saja berarti ya. Ditunggu saja. Maka kita mengundang juga teman-teman sekalian untuk datang kembali di 2 minggu ke depan bersama kita di sini untuk membahas kebenaran dari firman Tuhan. Dan tentunya saya Cacatan, kemudian ada Ci Inge, ada Kak saya dengan Willy. Willy. Kita pamit semuanya sampai bertemu 2 minggu ke bertemu. depan dan God bless. God bless. Tuhan memberkati. Yuk, saya undang tim worship ke depan, kita tutup. Mari teman-teman semua kita bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan malam ini. Kita angkat satu pujian. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, Dengan kasih yang sempurna, cinta yang ajaib dan hati yang berkobar, diberkati kami berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. selamanya. Cinta Tuhan adalah kekuatan kami, dasar kami berdiri, berlari, terbang dan menyelesaikan setiap tugas. Tuhan membuat kami menjadi kekasih, sahabat dan favoritnya Tuhan. Setiap kami ada tepat di jantung hatinya Tuhan. Hati kami seirama dengan hati Sang Raja. Hidup kami termeterai selamanya hanya di hati Tuhan. Kami mempunyai cinta yang kuat terhadap Tuhan. Cinta yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena cinta kami bergerak. Karena cinta kami berani. Karena cinta kami taklukkan setiap musuh di bawah kaki kami. Bahkan kami mengalahkan setiap kelemahan dalam hidup kami. Dan hati kami berteriak untuk pertobatan hidup kami, keluarga kami, bangsa kami. Tuhan adalah kerinduan terbesar kami, nafas kami, semangat kami, penggerak hidup kami, jaminan terbesar kami. Gairah cinta Tuhan memenuhi hidup kami, membuat kami tepat, cepat dan berkenan. Tuhan yang menjagai hati kami untuk tetap melekat, berkenan dan sejalan dengan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami. Sampai semua rencana Tuhan yang mulia terjadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk wake up call yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh menyadari betapa rancangan Tuhan bagi hidup kami, masa depan yang luar biasa Tuhan, masa depan yang penuh kemenangan, masa depan yang penuh dengan glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menghargai setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau jaga, tanamkan di dalam hati kami. Kami mau izinkan Tuhan kalau memang hati kami perlu untuk Tuhan bongkar. Silakan Tuhan bongkar. Karena kami tahu tanah kami, hati kami memang harus dibajak supaya menjadi lebih subur. Kami mau untuk terus ada di dalam tangan Tuhan. Kalaupun kami harus mengalami proses, biarlah kami diproses oleh Tuhan, bukan oleh keadaan ataupun oleh dunia ini. Lebih baik kami jatuh di tangan Tuhan. Oleh karena itu kami memutuskan bertobat Tuhan dari jalan kami yang salah. Kami mau menyambut akan firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pakailah kuku karena kuku ringan. Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kami mau Tuhan melepaskan beban kebodohan kami, kebebalan kami, ketegar tengkukan kami, kesombongan kami. Untuk belajar kepada Tuhan yang lemah lembut, pada Tuhan yang rendah hati. Memakai kuk yang daripada Tuhan, mencintai Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang membawa engkau terbang ke masa kemasan, berada di puncak destiny. Perkenanan Tuhan membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal hati Tuhan, masuk dalam percepatannya Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua itu turun dan jadi dalam hidup kami. Yang percaya katakan, amin.